M. Syauki, Dita Julianti, Umar, M. Arazi, Linda. Oke. Sebelum kita mulai, pretest dulu. Oke, untuk pretest, silakan lihat layarnya, silakan buka ke webnya Wayground ya, seperti di layar. Ingat kodenya 950576. Silakan diketik 950576, tulis namanya masing-masing. Siap? Kita mulai. Kerjakan ya. Oke, pemenangnya adalah Tara. Congratulations. Yang pertama kita adalah hadiah yang tidak apa. Nah, sebenarnya sebelum kita mulai, kita uji otak kita. Are you ready? Oke. Siap ya? Apa? Oke. Baca ya. Silakan dibaca. Oke, jadi apa ini bacaannya? Pesan ini membuktikan bahwa otak kita menakjubkan seperti tulisan yang sedang kamu baca sekarang. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata otak kita ini luar biasa sekali. Meskipun tulisan ini ada gabungan huruf dan angka, atau yang bawah ini semuanya huruf, tapi diacak hurufnya. Hanya huruf awal dan akhir saja ya yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa otak kita itu betul-betul sekali lagi menakjubkan. Jadi tidak ada kesulitan seharusnya dalam memahami grammar, karena ternyata otak kita luar biasa ya. Nah, selanjutnya, yang pertama ini ada angka lapor ya. Artinya saya pergi ke rumah sekarang. Yang sebenarnya adalah nanti kalau kamu datang dari desa kemarin. Yang ketiga adalah apakah mau kalian akan pergi ke desa. Dan yang keempat adalah antara mau kami pergi ke desa sekarang. Pertanyaannya apa arti daripada itu? Coba analisis. Pak itu apa? Kalian. Kalian dari desa. Dari rumah ke rumah. Dari rumah. Coba Coki jawab. Kalian datang dari rumah kemarin. Betul? Betul. Di sini ada analisis bahasa misterius, ada angka lapon, saya pergi ke rumah sekarang. Madolimo, kamu datang dari desa kemarin. Pakalamot, kalian akan pergi ke desa. Angka lamot, kami pergi ke desa sekarang. Nah, apa arti dari Padolipop? Tadi betul ya jawabannya Arazi itu. Padolipop itu kalian datang dari rumah kemarin. Luar biasa kan untuk analisis grammar bahasa misterius ini. Kalau bahasa misterius saja bisa, tentu pasti kita dalam memahami grammar bahasa Inggris, insya Allah jauh lebih bisa. Jadi semangat ya. Nah, ini ya tadi jawabannya. Nah, tujuan pembelajaran kita apa? Yaitu mahasiswa mampu menerapkan logika gramatikal dan penalaran kritis dalam menganalisis dan menyunting kalimat yang mengandung tenses time, present, and past, dan menunjuk nilai kemanusiaan dalam diskusi kelompok dengan memperhatikan tata krama, etika berbicara, dan menghargai pendapat teman diskusi. Nah, ini sama dengan RPS yang sudah ini sampaikan di awal pertemuan ya. Nanti kita lihat RPS-nya ya. Tadi di PowerPoint sudah kita lihat apa tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang ingatkan kembali di RPS kita ya untuk pertemuan ke-12. Nah, ini scroll dulu ya. Nah, ini dia pertemuan ke-12. Jadi sama ya, mahasiswa mampu menerapkan logika gramatikal dan penalaran kritis dalam menganalisis dan menyuntik kalimat yang mengandung tenses, time-nya present and past, dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam diskusi kelompok dengan memperhatikan tata krama, etika berbicara, dan menghargai pendapat teman diskusi. Nanti tugasnya tentu saja kalian akan diskusi dan presentasi kelompok serta melakukan penutup bersama-sama. Ada tugas struktur, di sini adalah tugasnya menjawab soal analisis yang akan dibagikan untuk kelompok masing-masing. Untuk nanti kalian analisis dan terakhir dipresentasikan. Ya, seperti itu.
Oke, selanjutnya definisi tenses. Tenses merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan perubahan bentuk kata kerja berdasarkan situasi atau keadaan hal dan waktu. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kala. Kala itu waktu. Ya. Tenses ada 16, terdiri dari 4 aspek dan 4 waktu ya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah waktu present dan past. Dan untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas yang simple ya, aspek simple. Jadi simple present tense dan simple past tense. Baik, simple present tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kondisi yang terjadi, berisi kebenaran umum atau fakta atau menjelaskan suatu kebiasaan. Nah, ini adalah pola kalimat aktif ya untuk yang positif. Jika tidak ada kata kerja, maka tadi harus menggunakan to be. Apa itu to be? To be adalah kata kerja bantu. Pakai to be. To be itu adalah auxiliary verb. Apa auxiliary verb kata kerja bantu? Dalam bahasa Indonesia, saya seorang guru. Kalau itu benar? Benar. Padahal saya seorang guru. Ada kata kerja? Tidak ada. Tapi dalam bahasa Inggris, I a teacher. Bisa? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada kata kerja. Kalau ada kata kerja, maka dia harus ada verb one. Karena ini untuk simple present tense. Perhatikan, I usually read the novel every morning. Saya biasanya membaca sebuah novel setiap pagi. Ratu writes a letter. Apa artinya? Ratu menulis selembar surat. He studies English every Friday. Dia belajar setiap hari juga. Nah, perhatikan sekali lagi, to be adalah auxiliary verb yang digunakan jika kalimat tidak mempunyai kata kerja. Jika subjeknya orang yang tidak tunggal label he, she, it ya, maka verb one harus ditambahkan atau yes. Ini adalah aturan yang berlaku. Nah, ini adalah contoh example. Find the wrong word in these sentences below. Cari kata yang salah dari kalimat di bawah ini. Number one, solar eclipse occur when the moon is between the sun and the earth. Nah, silakan. Ada yang mau menjawab? Kenapa kira-kira salah? Siapa? Ayo katakan. Oke, Coki. Izin Bu, itu karena password itu apa? Nama benda dan yang mana? Yang mana kata bendanya? Yang maksudnya ini. Itu kata kerja. Ya kata kerja sama kayak kata benda maksudnya. Jadi harus ada ditambahin S. Ya, kenapa harus ditambahkan S ini? Karena subjeknya. Karena subjeknya. Salah. Salah itu merupakan subjek orang ketiga. Ya, salah itu kan ya. Matahan di dalam nama orang bukan? Bukan, tapi kata benda ya. Kata benda bisa diganti subjek solar itu bisa diganti dengan pronoun it. It occurs when the moon is between the sun and. Yang kedua, every night the watchman turns on all the light and walk around the building for an hour. Yang salah adalah yang C, ya, betul ya. Seharusnya walks. Kenapa? Karena sama alasannya, the watchman ini merupakan orang ketiga tunggal yang dibicarakan, sehingga dia verb one-nya harus ditambah S, kata kerjanya harus ditambah verb one S. Yang A betul turns, maka yang salah di sini adalah C. Selanjutnya adalah simple past tense. Apa itu simple past tense? Yaitu pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kondisi yang terjadi di masa lampau. Sudah terjadi, ingat ya, di masa lampau. Nah, sekarang adalah simple past tense. Simple past tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kondisi di masa lalu. Sudah terjadi. Oke, kita lihat pola kalimatnya. Kalau misalnya sekali lagi tidak ada kata kerja, maka pakai to be dalam bentuk past, itu was atau were. Kalau I was, she was, apa ya? Artinya apa? I was a student. Dulu saya seorang pelajar. She was a dentist. Dulu dia seorang dokter gigi. Berarti kan sekarang bisa jadi bukan seorang dokter gigi lagi ya. Kalau ada kata kerja, maka di simple past tense menggunakan verb to. I read a novel last night. Ratu wrote a letter. He studied English yesterday. Perhatikan, di sini ada dua perubahan verb, yaitu ada verb regular dan irregular. Untuk yang wrote, ini merupakan irregular atau tidak beraturan, sementara studied ini beraturan. Nah, ini juga sama. Yang salah mana nih? His sister buy some books at the Togama store last week. Yang salah adalah guys. Kenapa? Karena kalimat ini merupakan simple past tense, sehingga verb-nya bukan verb one, tapi verb to. Verb to dari kata buy adalah bought. Oke. Number 2, 2 days ago the watchman turned on all the light and walked around the building. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Berarti yang salah adalah, sekarang yang salah adalah yang walk. Seharusnya walk. Oke. Paham sampai sini semua ya?
Nah, ini ada exercise-nya silahkan kerjakan, dibagikan rubiknya, kerjakan per kelompok, satu kelompok berdua berdua ya. Nomor satu apa, nomor apa? Bersuara wordnya apa? Kamu misalnya kamu pilih nomor satu, wordnya apa? Tapi misalnya kamu pilih nomor satu, ya, atau nomor dua, gitu kan? Bersuara wordnya apa? Perbaikannya apa? Terus jelaskan alasannya kenapa dalam bahasa Indonesia, Pak. Baca soalnya, nomor satu nomor dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu koreksinya ini kata words. Kenapa? Soalnya kalau pakai S dia di kata ganti Subjek ya? satu kata ganti Ya, tidak pakai S. keras. Perbaikannya Jadi S-nya dihapus. jadi word. Ya, oke. Selanjutnya, tadi siapa namanya? Perkenalan? Ada Yang dulu silakan. Namanya siapa? Ani. Silakan Ani. Bisa diganti sama mana? Kenapa? Ada kekurangan? Waktunya apa? Wah, betul? Betul. Silakan. Sekian. sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi kita sudah belajar, kita diawali dengan pembahasan materinya seperti apa, kemudian kita sudah latihan menganalisis kalimat. Nah, kita simpulkan sebenarnya. Ingat, simple present tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kondisi yang terjadi, berisi kebenaran umum atau fakta, atau menjelaskan suatu kebiasaan. Jadi kalimat jika ada kata kerja, untuk kalimat positifnya dia menggunakan verb one atau verb one ditambah s atau is. Sementara kalimat negatif itu menggunakan do atau does tambah not tambah verb one. Dan kalimat interrogatif diawali do atau does. Sesuaikan semuanya dengan subjeknya, apakah tunggal atau jamak. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua untuk simple past tense, ingat, simple past tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kondisi yang terjadi di masa lampau. Jadi kalimat, jika ada kata kerja, kalimat positif, dia menggunakan verb to. Dan kalimat negatifnya, did plus not plus verb one. Untuk kalimat interrogatif, diawali did. Ini apapun subjeknya. Oke. Jadi kita untuk menganalisis dapat disimpulkan oleh kita semua, cara menganalisisnya adalah perhatikan kesalahan waktu yang untuk perhatikan subjeknya. Baru kita lihat mana kata kerjanya, sesuai atau tidak, gitu ya. Kalau sesuai bagus, kalau tidak carilah yang salahnya baru kita perbaiki. Kalau simple present pakai verb one, kalau simple past tense pakai verb. Ada yang tanyakan? Oke, ada tugas selanjutnya bisa dikerjakan di rumah. Sekarang kalian buat 5 kalimat positif untuk simple present tense dan 5 kalimat positif untuk simple past tense dikerjakan di rumah dibutuhkan maka depan. Oke, that's all for today. Thank you for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.